Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, kelas 4 tentang muatan pembelajaran IPA. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Manusia dalam hidupnya itu memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan, bahan pembuat peralatan hidup, sebagai hiasan, binatang peliharaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Namun sayang sekali terkadang dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut, manusia seringkali berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, sehingga akibatnya keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut semakin langka, bahkan mengarah kepada kepunahan. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia antara lain adalah harimau Sumatera. Ini udah langka. Sedangkan pendahulunya, saudaranya yaitu harimau Bali dan harimau Jawa itu sudah betul-betul punah sama sekali. Kemudian contoh lain adalah badak. Badak bercula 1 ini ada di Sumatera dan ada di Jawa. Data menyebutkan badak bercula 2 saja tinggal 300. Sedangkan badak bercula 1 di ujung kulon juga tinggal tak banyak lagi, dan kini sudah mulai dilindungi populasinya. Kemudian ada orangutan Jawa, orangutan Sumatera maupun orangutan Kalimantan. Ini juga termasuk hewan langka yang harus dilindungi. Ada lagi gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini juga termasuk hewan langka. Ada lagi hewan-hewan yang lain seperti burung jalak Bali, terus burung cendrawasih dan sebagainya. Itu sudah termasuk hewan-hewan langka yang harus dilindungi. Selanjutnya adalah tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama contohnya adalah bunga bangkai. Ya, bunga bangkai ini tingginya bisa mencapai 4 meter dan bunga ini mekar selama 7 hari. Bunga ini mengeluarkan aroma yang busuk, tujuannya untuk mengundang kumbang dan lalat untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukan. Selanjutnya adalah bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia ini juga mengeluarkan bau busuk ketika mekar. Selanjutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana ini kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai bahan pembuat dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, sangkur keris, dan sebagainya. Tumbuhan ini banyak dicari orang sehingga terancam akan punah. Contoh selanjutnya adalah kayu damar. Ya, kayu damar ini, pohon damar ini tingginya bisa mencapai 60 meter. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya untuk pembuatan vernis, cairan vernis. Penyebab tumbuhan dan hewan mengalami kelangkaan atau bahkan kepunahan, diantaranya yang pertama adalah perburuan secara liar, memburu hewan tanpa memperhatikan kelestariannya, ya, ditembak, ada yang kalau ikan dibom, diracun, disetrum. Selanjutnya adalah yang kedua, penebangan secara liar, menebangi kayu, menebangi hutan secara liar, menggunduli hutan, ya, itu merusak habitat hewan-hewan tersebut sehingga hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan itu bisa mengalami kepunahan. Yang ketiga adalah
pembakaran hutan. Itu orang-orang membakar hutan biasanya untuk membuka lahan pertanian maupun perkebunan agar cepat, mudah, dan tidak memakan biaya banyak ya. Tapi ini bahayanya dapat membunuh hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Oke, selanjutnya penyebab kelangkaan atau punahnya suatu hewan dan tumbuhan adalah siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang memakan waktu cukup lama. Ini juga merupakan penyebab dari kelangkaan hewan atau tumbuhan tersebut. Yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan atau tumbuhan diantaranya adalah tidak melakukan penebangan secara liar. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan penangkaran hewan-hewan yang mulai langka, kita tangkarkan. Dan yang terakhir adalah menghukum pelaku perburuan liar, penebangan hutan secara liar, maupun yang membakar hutan ya. Itu pelakunya perlu diberi hukuman yang berat. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan atau tumbuhan yang terancam punah diantaranya adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian terhadap hewan atau tumbuhan yang terancam punah yang dilakukan di tempat atau habitat asli hewan tersebut berada. In itu di dalam ya, di dalam tempat hewan atau tumbuhan tersebut berada. Ini dinamakan pelestarian in situ. Contohnya ini Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional mana lagi? Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat. Ada lagi Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, Hutan Lindung Sungai Wain, Kalimantan Timur, Hutan Lindung Baning, Kalimantan Barat, dan sebagainya. Taman Nasional Komodo, ini juga termasuk untuk melestarikan hewan-hewan komodo. Contoh pelestarian in situ yaitu pelestarian dilakukan di kawasan hutan lindung, Swaga Marga Satwa, dan Taman Nasional. Ya, contohnya tadi sudah saya sebutkan. Pelestarian ex situ. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini adalah pelestarian hewan atau tumbuhan yang mulai punah atau langka yang dilakukan di luar ya, di luar habitat atau di luar tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi dibawa keluar ini. Beberapa tempat pelestarian ex situ antara lain seperti Kebun Raya Bogor. Nah, ini melestarikan tumbuhan-tumbuhan langka ini. Ada lagi Kebun Raya Eka Karya Bali, Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Ragunan, dan sebagainya. Oke, baik anak-anak, itu sekian materi dari saya. Sampai jumpa besok lagi pada pembelajaran yang lain. Mari kita lakukan pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.